teman-teman, kita lanjut materi segi empat kita pada subbab yang ketiga, yaitu tentang persegi panjang, persegi, dan belah ketupat. Teman-teman, mari kita lihat bersama. Teman-teman, jadi pada subbab yang ketiga ini kita akan belajar tentang persegi panjang, persegi, dan belah ketupat. Yang pertama, mari kita lihat dulu tentang persegi panjang. Diberikan definisi persegi panjang adalah jajar genjang yang memiliki sebuah sudut siku-siku. Di sini sudah diberikan sketsa di sebelah kiri ini, sebuah persegi panjang ABCD dengan sebuah sudut siku-siku di titik A. Teman-teman, berdasarkan definisi ini, kita tahu bahwa persegi panjang adalah sebuah jajar genjang. Karena itu, persegi panjang memiliki semua sifat yang berlaku pada sebuah jajar genjang. Ditambah beberapa sifat khusus lagi yang dimiliki oleh sebuah persegi panjang. Oke teman-teman, untuk memahami beberapa sifat yang berlaku pada persegi panjang, mari kita coba membuat aktivitas berikut. Aktivitasnya teman-teman, buatlah sebuah persegi panjang MNPQ dengan menggunakan selembar kertas. Kemudian gambar diagonal MP dan MQ. Kemudian dari lembaran yang kedua, teman-teman potong segitiga MPQ yang dibentuk oleh dua sisi dan satu diagonal dari persegi panjang MNPQ. Dapatkah teman-teman memposisikan segitiga MPQ sedemikian sehingga berintip dengan segitiga MQP? Oke teman-teman, aktivitas ini teman-teman lakukan di dalam kelompok kecil teman-teman. Kemudian coba temukan sifat-sifat apa yang kira-kira berlaku pada sebuah persegi panjang. Teman-teman, kita lihat selanjutnya. Baik teman-teman, dari definisi tadi, yaitu persegi panjang adalah sebuah jajar genjang yang memiliki sebuah sudut siku-siku, maka kita temukan sebuah akibat dari definisi itu, yaitu semua sudut persegi panjang adalah sudut siku-siku. Saya bisa bantu sketsa ya teman-teman, persegi panjang, misalnya persegi panjangnya saya beri nama ABCD dengan sebuah sudut siku-siku. Nah, teman-teman, karena persegi panjang ini adalah sebuah jajar genjang, maka persegi panjang memiliki sifat yang berlaku pada sebuah jajar genjang. Kita ingat bahwa sudut-sudut yang berdekatan dari sebuah jajar genjang adalah berpelurus. Karena itu, karena sudut A besarnya adalah 90 derajat, maka agar sudut A dan D ini berpelurus, tentu sudut D juga besarnya haruslah 90 derajat. Kemudian teman-teman, demikian juga dengan sudut C. Karena sudut D besarnya 90 derajat, maka tentu sudut C juga haruslah 90 derajat. Demikian selanjutnya sampai semua sudut adalah sudut siku-siku. Oke teman-teman, sehingga kita dapat lihat bahwa semua sudut persegi panjang adalah sudut siku-siku. Oke teman-teman, selain akibat satu, kita juga punya akibat yang kedua, yaitu diagonal-diagonal dari sebuah persegi panjang adalah kongruen. Teman-teman, di sini sudah diberikan pembuktiannya, tetapi ingat bahwa sebelum kita membuktikan, kita lihat bentuk pernyataan pada akibat dua ini belum berbentuk implikasi. Kita rubah dahulu teman-teman ya. Misalnya, saya rubah menjadi jika sebuah segi 4
adalah persegi panjang, maka diagonal-diagonalnya adalah kongruen. Diagonal-diagonalnya adalah kongruen ya teman-teman. Oke. Kemudian setelah itu kita sketsa persegi panjangnya, kita beri nama MNPQ. MNPQ dengan diagonalnya yaitu diagonal MP dan diagonal NQ. Oke teman-teman, seperti ini. Kemudian kita tulis apa yang diketahui, yaitu persegi panjang MNPQ. Kemudian yang akan kita buktikan adalah apakah MN kongruen dengan NQ ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita sudah sketsa, kita sudah rubah bentuk pernyataannya ke dalam bentuk implikasi, kemudian kita sudah sketsa persegi panjangnya, kita sudah tulis apa yang diketahui dan yang akan dibuktikan. Mari kita lihat langkah-langkah pembuktiannya. Seperti biasa teman-teman, pada langkah yang pertama kita tulis apa yang diketahui, yaitu persegi panjang MNPQ dengan diagonal MP dan NQ. Kemudian teman-teman berdasarkan definisi bahwa sebuah persegi panjang adalah sebuah jajar genjang dengan sebuah sudut siku-siku, maka pada langkah yang kedua kita tulis MNPQ adalah sebuah jajar genjang. Kemudian teman-teman, karena merupakan sebuah jajar genjang, maka berlaku sifat bahwa sisi-sisi yang berhadapan dari sebuah jajar genjang adalah kongruen, sehingga kita peroleh MN kongruen dengan QP ya teman-teman. Saya beri tanda MN kongruen dengan QP. Kemudian langkah yang keempat teman-teman, karena tujuan kita adalah mau membuktikan apakah diagonal MP ini kongruen dengan diagonal QN, maka teman-teman kita harus mencari sebuah bagian dari persegi panjang ini yang berhubungan dengan diagonal MP dan diagonal NQ ya teman-teman. Misalnya di sini saya ambil diagonal, saya ambil sisi MQ, maka MQ akan kongruen dengan MQ berdasarkan sifat identitas ya teman-teman. Saya beri tanda di sini. MQ kongruen dengan MQ berdasarkan sifat identitas. Oke teman-teman, kemudian kita tahu bahwa berdasarkan akibat satu tadi, yaitu bahwa semua sudut dari sebuah persegi panjang adalah sudut siku-siku, maka kita peroleh sudut NMQ dan sudut PQM adalah sudut siku-siku. Saya beri tanda ya teman-teman. NMQ dan sudut PQM adalah sudut siku-siku ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian karena semua sudut siku-siku adalah kongruen, maka sudut NMQ dan sudut PQM adalah juga kongruen. Oke teman-teman, dari 6 langkah yang sudah kita kerjakan ini, kita lihat bahwa kita sudah punya MN yang kongruen dengan QP adalah sepasang sisi yang kongruen. Kemudian MQ kongruen dan MQ adalah juga sepasang sisi yang kongruen.
Kemudian sudut NMQ dan sudut PQM adalah juga sepasang sudut yang kongruen. Kita tandai dengan angle di sini teman-teman. Karena itu kita lihat pada sketsa posisi-posisinya teman-teman, posisi sisi dan sudutnya. Kita lihat NM, kemudian sudut, kemudian sisi MQ. Sisi PQ, sudut, kemudian sisi QM. Karena itu, kedua segitiga ini, yaitu segitiga NMQ dan segitiga PQM, adalah dua buah segitiga yang kongruen berdasarkan metode pembuktian side angle side ya teman-teman, side angle side. Kita tulis itu di langkah yang ketujuh. Oke teman-teman, selanjutnya, karena dua segitiga ini sudah kongruen, maka berdasarkan metode CP-CPC, maka bagian-bagian yang lain dari bagian-bagian lain yang bersesuaian dari dua buah segitiga itu adalah juga kongruen. Sehingga kita dapat temukan bahwa sisi MP dari segitiga PQM dan sisi NQ dari segitiga NMQ adalah juga kongruen ya teman-teman. Nah, sisi MP dan sisi NQ ini adalah diagonal dari persegi panjang MNPQ. Karena itu teman-teman, pada langkah yang ke-8 kita tulis MP kongruen dengan NQ. Nah teman-teman, sampai pada langkah yang ke-8 ini kita sudah dapat membuktikan akibat dua ini, yaitu bahwa diagonal-diagonal dari sebuah persegi panjang adalah kongruen. Oke teman-teman, nah ini adalah salah satu contoh dari cara membuktikan pernyataan pada akibat dua ini. Nah teman-teman, saya minta untuk membuat cara yang lain untuk membuktikan pernyataan pada akibat dua ini. Masih banyak cara yang lain, silakan teman-teman mencoba mengerjakannya di dalam kelompok masing-masing. Saya harapkan kita akan peroleh beberapa cara pembuktian yang berbeda dari yang teman-teman kerjakan di kelompok masing-masing. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang berikut teman-teman, kita lihat tentang persegi. Diberikan definisi persegi adalah persegi panjang yang memiliki dua sisi yang berdekatan adalah kongruen. Sketsanya sudah ada di sebelah kanan ini teman-teman. Ada persegi ABCD. Kemudian diberi tanda salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Mengapa demikian teman-teman? Tentu saja karena persegi adalah merupakan sebuah persegi panjang. Berdasarkan definisi persegi panjang, maka persegi panjang memiliki sebuah sudut siku-siku. Karena itu persegi juga memiliki sebuah sudut siku-siku. Oke teman-teman, dari definisi ini kita peroleh akibat yang ketiga pada subbab 3 ini, yaitu bahwa semua sisi persegi adalah kongruen. Nah, kita tahu bahwa persegi merupakan persegi panjang, dan persegi panjang merupakan sebuah jajar genjang. Karena itu persegi juga memiliki sifat yang berlaku pada sebuah jajar genjang. Karena sisi-sisi yang berdekatan pada persegi adalah kongruen, maka kita bisa gambar sisi yang berdekatan pada sebuah persegi adalah kongruen. Nah, kita ingat kembali bahwa pada jajar genjang, sisi-sisi yang berhadapan adalah kongruen. Karena itu, misalnya saya beri nama di sini A, B, C, D ya teman-teman. Karena sisi yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen, maka sisi yang berhadapan dengan sisi AB adalah sisi BC, juga kongruen dengan sisi AB. Kemudian sisi BC yang berhadapan dengan sisi AD juga adalah kongruen dengan sisi AD. Karena itu kita lihat teman-teman, kita dapat menunjukkan bahwa keempat sisi dari persegi ABCD ini adalah kongruen. Oke teman-teman,
tidak banyak yang akan kita bahas di materi tentang persegi ini, karena persegi sudah memiliki sifat yang berlaku pada persegi panjang dan jajar genjang. Jika dibuat dalam bentuk himpunan, maka teman-teman kita dapat buat persegi adalah bagian dari persegi panjang, dan persegi panjang ini adalah bagian dari jajar genjang ya teman-teman. Seperti ini kira-kira ilustrasinya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi tentang belah ketupat. Diberikan definisi belah ketupat adalah sebuah jajar genjang dengan dua sisi yang berdekatan adalah kongruen. Nah, ini seperti yang sudah ditunjukkan pada materi persegi tadi ya teman-teman. Kemudian teman-teman untuk membantu kita memahami sifat-sifat pada sebuah belah ketupat, teman-teman silahkan melakukan aktivitas 3, sketsa sebuah segi 6 beraturan RSTVWX, kemudian lukis diagonal RT dan diagonal XV. Nah, jenis segi 4 apakah RTVX? Oke teman-teman, dari definisi belah ketupat, kemudian kita temukan sebuah akibat, yaitu karena berdasarkan definisi tadi, belah ketupat adalah sebuah jajar genjang dengan dua sisi yang berdekatan adalah kongruen, maka kita bisa temukan bahwa semua sisi belah ketupat adalah kongruen, karena belah ketupat memiliki sifat yang berlaku pada jajar genjang ya teman-teman, sama dengan yang tadi kita sudah ilustrasikan pada persegi ya teman-teman. Karena merupakan sebuah jajar genjang, maka sisi yang berhadapan adalah kongruen, sehingga mengakibatkan semua sisi pada sebuah belah ketupat menjadi kongruen. Ya teman-teman, yang berikut ada teorema yang kelima yang bunyinya diagonal belah ketupat saling tegak lurus. Oke teman-teman, ini ada ilustrasinya. Belah ketupat ABCD dengan diagonal AC dan diagonal DB yang berpotongan di titik E. Oke teman-teman, kita lihat pembuktiannya. Oke, diberikan, kita tulis sketsanya sudah tadi ya teman-teman. Bisa saya bantu sketsa ulang di slide ini agar kita tidak bolak-balik melihat slide sebelumnya. Oke teman-teman, ya, ABCD ya teman-teman, belah ketupat ABCD dengan diagonalnya berpotongan di titik E ya teman-teman. Oke, kita tulis yang diketahui adalah belah ketupat ABCD dengan diagonal AC dan diagonal DB. Yang akan kita buktikan apakah AC ini tegak lurus dengan DB. Nah, untuk membuktikannya kita tahu bahwa belah ketupat memiliki sisi-sisi yang kongruen, sehingga kita dapat tunjukkan di sini bahwa sisi AB kongruen dengan sisi BC, kongruen dengan sisi CD, dan kongruen dengan sisi AD. Oke teman-teman, kemudian diagonal belah ketupat ABCD merupakan diagonal yang sejenis dengan diagonal jajar genjang, yaitu saling membagi dua, sehingga panjang AE akan sama dengan panjang EC dan panjang BE akan sama dengan panjang ED. Oke teman-teman, dari sini kita dapat peroleh diagonal-diagonal ini sudah membagi belah ketupat menjadi 4 buah segitiga siku-siku. Ya, kita lihat, kita pisahkan ke 4 buah segitiga kecil ini, segitiga siku-siku kecil ini.
yaitu teman-teman. Oke, kita beri nama A, B, E di sini, E di sini, B di sini, C, kemudian C di sini, E di sini, B di sini, B di sini, E di sini, A di sini ya teman-teman. Nah, sebuah belah ketupat ini sudah dibagi oleh diagonal-diagonalnya menjadi 4 buah segitiga siku-siku. Kita lihat apakah keempat segitiga siku-siku ini kongruen teman-teman. Kita lihat karena AB kongruen dengan BC, kongruen dengan CD, dan kongruen dengan AD, maka keempat sisinya adalah kongruen ya teman-teman. Kemudian kita lihat AE kongruen dengan EC, AE kongruen dengan EC. Kita peroleh sisi yang kedua pada keempat segitiga kecil ini adalah kongruen ya teman-teman. Kemudian kita lihat bahwa diagonal BD ini berpotongan di titik E sehingga menyebabkan BE kongruen dengan ED. BE, kita kasih tanda teman-teman, kongruen dengan DE. Sehingga 4 buah sisi yang ketiga pada keempat segitiga kecil ini adalah juga kongruen ya teman-teman. Nah, berdasarkan ilustrasi ini kita dapat lihat bahwa kita bisa menunjukkan bahwa 4 buah sisi ini adalah kongruen berdasarkan metode pembuktian kekongruenan segitiga, yaitu side, side, side ya teman-teman. Side, side, side. Berlaku untuk 4 buah segitiga kecil ini. Sehingga teman-teman, dengan demikian, maka setiap sudut pada puncak E adalah sudut siku-siku, sehingga dapat kita simpulkan bahwa diagonal AC tegak lurus dengan diagonal DB. Oke teman-teman, kita sudah dapat membuktikan teorema yang kelima, yaitu diagonal-diagonal dari sebuah belah ketupat saling tegak lurus. Oke, kita lihat yang keenam teman-teman adalah sebuah akibat dari teorema 5 tadi, yaitu bunyinya diagonal sebuah belah ketupat atau persegi adalah tegak lurus membagi dua sama besar satu sama lain. Oke teman-teman, dapat saya bantu ilustrasikan di sini. Belah ketupat A, B, C, D misalnya teman-teman. Ya teman-teman, karena sisi-sisinya ini kongruen teman-teman, maka panjang diagonal AB, panjang diagonal AC tentu akan kongruen dengan panjang diagonal DB ya teman-teman. Karena itu, misalnya di sini diberi titik E. Karena itu, AC dan DB akan saling membagi dua sama besar satu sama lain. Sehingga A ke E akan sama dengan E ke C dan akan sama dengan BE dan sama dengan ED ya teman-teman. Sehingga keempat potongan diagonal ini yang berpotongan di titik E ini besarnya adalah kongruen. Ini kita dapat tunjukkan bahwa diagonal dari sebuah belah ketupat yang berlaku juga untuk persegi adalah saling tegak lurus dan membagi dua sama besar satu sama lain. Oke teman-teman, untuk pembuktiannya silahkan mencoba mengerjakannya di dalam kelompok teman-teman. Dicoba dahulu ya teman-teman, sehingga kita terlatih untuk biasa membuktikan. Oke teman-teman,
Berarti materi kita pada subbab yang ketiga ini juga sudah selesai. Saya harap teman-teman setelah menonton video ini juga langsung mengerjakan aktivitas dan pembuktian-pembuktian yang tadi diberikan di dalam materi ini. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Terima kasih.